Halo semua member dari TIENS di seluruh dunia, di Indonesia maupun di luar negeri. Saya tahu bahwa sekarang ini adalah masa-masa yang paling sulit. Masa-masa di mana ada pandemi virus corona, tetapi hari ini banyak di antara kita yang bersyukur. Termasuk saya di antaranya adalah orang yang bersyukur hari ini karena saya masih bisa mendapatkan hal-hal yang orang lain tidak dapatkan. Kenapa saya bisa mendapatkan hal yang seperti ini? Karena semuanya dimulai daripada sebuah keputusan. Keputusan bahwa saya harus membangun sebuah aset. Aset yang nantinya saya bisa nikmati tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi saya bisa nikmati puluhan bahkan sampai dengan beratus-ratus tahun kemudian. Ya, ini adalah sebuah keputusan yang sangat sulit tentu saja. Tetapi hari ini Bapak dan Ibu sekalian, saya sangat beruntung, meskipun saya juga prihatin kepada kehidupan orang-orang yang ada di luar. Saya menemukan banyak sekali keluhan-keluhan orang-orang yang di PHK. Bahkan teman-teman saya pengusaha pun juga sudah mengeluh. Ya, jadi dampak daripada pandemi ini bukan hanya kepada orang-orang yang ada di level bawah, tapi di level menengah bahkan di level atas. Seorang pengusaha yang sekarang ini sudah sulit untuk bertahan, untuk bisa membayar gaji pada mereka-mereka karena omsetnya sudah menurun. Terutama di tempatnya Pak Edi Kristanto, yaitu di Bali ya. Banyak sekali pengusaha-pengusaha yang menjual hotel karena mereka tidak bisa survive untuk bisa membayar gaji para karyawan ya. Ini bukan menyangkut daripada hotel-hotel kecil, hotel menengah bahkan hotel yang sangat luxury juga terkena dampak daripada ini. Beruntung sekali sekarang sudah mulai membaik, tetapi apakah baiknya ini akan bisa terjadi dalam 1 tahun 2 tahun belum tentu. Ya, belum tentu. Ini akan pasti membutuhkan waktu 2, 3 sampai dengan 4 tahun yang akan datang baru akan kembali normal. Belum sampai dengan normal seperti biasa. Nah, dilihat daripada apa yang ada terjadi di lingkungan kita, saya sangat prihatin sekali. Saya hanya berharap teman-teman semuanya mereka bisa menemukan sebuah jalan. Nah, sebetulnya di sini ada sebuah peluang yang saya akan bagikan atau share kepada teman-teman semuanya, yaitu dari bisnis ini. Kenapa sih bisnis ini menarik saat sekarang ini? Karena banyak sekali sebetulnya orang-orang yang saat sekarang ini membutuhkan income tambahan. Tetapi masalahnya apakah mereka nantinya akan percaya dengan Anda atau tidak? Apakah mereka akan paham bahwa bisnis yang nantinya akan Anda bagikan kepada mereka, opportunity-nya, apakah mereka mau mengambil opportunity ini atau tidak? Itu tergantung daripada bagaimana cara Anda memberitahukan kepada mereka atau menjelaskan kepada mereka tentang bisnis ini. Nah, saya awali dari saya ya. Untuk bisa mendapatkan uang 10 juta sangat sulit sekali. Ya, 1 bulan. 20 juta juga sangat sulit sekali untuk orang-orang kebanyakan ya. Nah, saya beruntung sekali bahkan ratusan juta yang saya dapatkan setiap bulan dari bisnis ini masih tetap bertahan, bahkan naik dengan signifikan beberapa bulan yang lalu. Ya, padahal bulan-bulan itu adalah bulan-bulan pandemi. Tetapi income saya atau omset daripada bisnis ini yang signifikan pada income saya yang ratusan juta tetap akan saya dapatkan. Tetap saya bisa dapatkan dari bisnis ini. Nah, saya sangat bersyukur dan beruntung sekali, teman-teman semuanya. Saya sangat beruntung sekali saya bisa mendapatkan hal yang seperti ini. Tetapi apakah ini adalah serta-merta saya bisa mendapatkan? Tidak. Saya tidak bisa mendapatkan. Dari bisnis ini saya bisa mendapatkan hal-hal yang tidak didapatkan oleh orang-orang lain di dunia, meskipun mereka mempunyai keuangan yang sangat bagus. Saya sudah berkeliling di 120 negara, hampir 120 negara. Anda bisa bayangkan, kalau orang berkeliling di 5 negara, 10 negara itu sudah luar biasa. Saya sudah sudah mendatangi lebih daripada 120 negara hanya karena bisnis ini. Ini hal yang luar biasa yang mungkin tidak banyak orang bisa mendapatkan, bahkan saya katakan bahwa sangat sulit sekali orang bisa mendapatkan keistimewaan yang seperti ini. Kenapa saya bisa mendapatkan? Karena begitu saya dikirim oleh perusahaan ini ke Eropa, saya akan jalan-jalan terus. Melanjutkan perjalanan Anda untuk menuju saya akan melanjutkan perjalanan saya ke negara-negara yang lain. Bersama dengan beberapa teman tentu saja. Ya. Di Afrika saya sudah kunjungi hampir semua negara-negara di Eropa sampai dengan
Afrika Tengah. Ya, saya sudah Madagaskar, ke Mauritius, ke Maldives, saya juga ke Antananarivo, ke Madagaskar, saya juga ke kepulauan-kepulauan yang kecil-kecil yang ada di Eropa. Semua saya kunjungi dari bisnis ini. Anda bisa bayangkan betapa luar biasanya saya bisa dapatkan dari bisnis ini. Jangan berbicara mengenai materi. Materi semua orang bisa mendapatkan, bahkan mungkin ada orang yang bisa mendapatkan lebih daripada saya. Tetapi kebebasan finansial dan kebebasan pikiran saya ini yang membuat saya bisa berkeliling ke seluruh negara. Di samping itu saya bisa membagikan dan share kepada mereka-mereka tentang apa sih sesungguhnya tentang dunia network marketing. Banyak di antara mereka-mereka tuh juga nggak mengerti tentang apa sih sebetulnya network marketing itu. Nah, saya bagi pada mereka-mereka. Saya punya banyak teman di India, di Eropa, di Afrika. Saya banyak punya teman di Asia, di Thailand. Ya, saya juga banyak teman-teman saya yang ada di Amerika Latin. Saya punya banyak sekali teman-teman yang sampai sekarang masih berhubungan dengan saya. Di Eropa tentu saja yang paling banyak adalah di Eropa dan di Asia. Saya punya banyak teman-teman karena perjalanan saya dari bisnis ini. Ya, saya masih tetap membina hubungan teman-teman saya ada di Antananarivo. Ini loh hal yang sulit didapatkan. Dunia ini indah, teman-teman semuanya. Dunia ini sangat indah. Jangan hanya melihat di peta, tapi kunjungilah daerah-daerah itu, daerah-daerah yang sangat luar biasa. Ke daerah Skandinavian yang dimana diliputi salju terus. Ke Rusia, Anda juga bisa mendatangi tempat-tempat yang indah-indah di daerah Gotik, yang ada di daerah Prague, yang ada di daerah Bulgaria. Ya, itu tempat-tempat yang sangat indah untuk dikunjungi. Anda bisa berfoto-foto dan Anda bisa mempelajari tentang sejarah. Ya, inilah yang saya dapatkan dari bisnis ini. Kalau kita berbicara mengenai apa yang saya dapatkan dari bisnis ini, tentu saja banyak sekali orang yang berkeinginan tidak bekerja mendapatkan satu keuangan terus-menerus. Saya berpikirnya lain. Apa yang saya dapatkan daripada TNC ini, saya belikan properti. Saya investasiin kepada properti yang dimana bisa menghasilkan apabila saya sewakan. Saya punya beberapa ruko, saya punya beberapa puluh rumah, dan saya punya beberapa puluh apartemen. Itu semuanya menghasilkan uang untuk saya. Sehingga income yang saya dapatkan dari bisnis ini, saya investasikan dan investasi ini menghasilkan uang untuk saya. Karena saya membaca sebuah buku yang sangat menarik, yaitu sebuah buku yang berjudul The Richest Man in the Babylon. Di situ dikatakan tentang sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kamu ingin kaya, jadikanlah emasmu adalah budak-budakmu dan anak cucunya menjadi budak-budakmu yang akan menghasilkan perak-perak, tembaga-tembaga, dan emas-emas lagi kepada dirimu. Saya pelajari itu dan saya praktekkan. Saya tularkan apa yang saya dapatkan kepada para leader-leader di Tianxi. Dan mereka mendapatkan luar biasa. Bahkan ada yang jauh lebih hebat daripada saya. Mereka mengatur finansialnya sangat hebat sekali. Ini loh yang saya dapatkan. Jadi bukan hanya dari TNC saya mendapatkan income, tapi dari persewaan properti saya menghasilkan income untuk saya. Ini loh yang saya dapatkan. Bisnis ini memberikan satu hasil yang luar biasa. Saya juga punya kebebasan waktu. Saya bisa pergi bersama dengan keluarga, anak-anak saya, dan istri saya. Saya pergi bersama dengan mereka menikmati keindahan yang luar biasa di luar negeri. Tempat-tempat yang indah di dunia. Ya. Kalau kita berbicara soal materi, nggak akan ada habisnya. Tapi waktu yang sangat spesial, waktu yang sangat spesial kita berikan kepada orang-orang yang kita cintai di rumah adalah hal-hal yang sangat luar biasa. Dari bisnis ini saya dapatkan. Ya, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah satu. Banyak orang yang bertanya-tanya, Pak, saya sudah mendengar tentang multi level marketing, saya sering mendengar tentang dunia network marketing. Dunia network marketing adalah dunia yang tidak menjanjikan menurut mereka. Kalau mereka mempelajarinya sepintas saja, mereka melihat bahwa bisnis ini adalah bisnis yang underdog, bisnis yang tidak yang tidak diunggulkan. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang mempunyai kepercayaan bahwa bisnis ini tidak bisa dipakai untuk bisnis masa depan. Nah, ini yang salah daripada mereka. Sebetulnya bisnis ini adalah bisnis yang sangat mulia, Bapak dan Ibu sekalian. Bisnis yang sangat mulia. Anda bisa mendapatkan atau membangun aset Anda untuk diri Anda sendiri, sekaligus Anda bisa memberikan hal yang terbaik yang Anda miliki pada mereka-mereka, yaitu yang dikatakan oleh tadi Pak Edi Kristanto, menduplikasi. Jadi ilmu yang Anda dapatkan, Anda bisa berikan pada mereka-mereka. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini adalah berkah yang tidak akan pernah bisa berhenti.
Kalau ilmu yang Anda bisa berikan pada mereka dan menghasilkan keuangan mereka dan mereka berikan kepada mereka lagi, Anda bisa bayangkan, berkah Anda akan terus berjalan terus. Dan itu akan kembali kepada Anda semuanya. Ini bisnis ini. Nah, tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana Pak saya bisa memulai bisnis ini? Ya jelas, tadi Pak Edi Kristanto sudah menjelaskan tentang bisnis ini. Mulailah dari yang kecil kalau memang keuangan Anda cukup yang kecil. Tapi kalau memang Anda punya keuangan yang mencukupi, Anda boleh memulai dari mulai silver, gold, bahkan Anda bisa memulai daripada platinum. Ya, kalau Anda punya keyakinan tentang bisnis ini, bahwa bisnis ini adalah bisnis yang sebetulnya adalah berisiko yang sangat rendah dan mempunyai hasil yang sangat luar biasa. Saya memulai bisnis ini juga sama dengan teman-teman yang lain. Saya juga memulai kok. Saya latar belakang saya adalah seorang pengusaha. Saya juga mempunyai hasil. Saya juga mempunyai penghasilan di usaha saya sebagai seorang pengusaha. Tapi kenapa saya memutuskan untuk membangun di bisnis ini? Karena saya melihat dan saya membaca sebuah buku seperti apa yang buku disarankan oleh Bapak Edi Kristanto tadi. The Rich Dad, Poor Dad, Cash Flow Quadrant. Ayah kaya mengajarkan bagaimana kita bisa mendapatkan uang dari mana dan caranya bagaimana. Ayah miskin mengajarkan kepada saya bagaimana caranya. Ya, saya mempelajari dari Rich Dad Poor Dad dan saya mempelajari dari buku Cash Flow Quadrant. Saya membaca di dalam buku itu mengatakan yang seperti ini. Ketika engkau memulai usahanya adalah Anda mempunyai usaha sendiri, even though apapun usaha itu, meskipun usaha itu kecil, tapi kalau itu milik Anda sendiri, Anda adalah seorang pengusaha. Jadikan usaha yang kecil ini menghasilkan sesuatu yang besar. Dengan cara apa? Membuat sebuah network. Saya belajar, saya terinspirasi dari buku itu, dan akhirnya saya membaca buku itu, dan saya katakan tentang sesuatu hal. Kalau saya bisa mempunyai dua orang ini mengajarkan hal yang sama kepada mereka, dan saya bisa mempunyai 4 orang, dan selanjutnya 4 orang ini, kalau mereka mengajarkan kepada mereka, ini aset. Tetapi tentu saja untuk mendapatkan orang-orang yang potensial di bisnis ini, yang potensinya bagus, itu bukan hal yang mudah. Pasti kita mencari dari orang-orang yang nantinya yang akan menolak Anda, mereject Anda, ya, akan mengecilkan arti dunia network marketing. Dan itu saya alami. Saya sebagai seorang pengusaha, saya mengajak teman-teman saya yang sama-sama levelnya di pengusaha. Apa yang mereka katakan? Yang mereka katakan cuma satu, Bapak dan Ibu sekalian. Yang mereka katakan cuma satu, Ghost, lu udah gila kali. Kamu mengajak saya untuk memulai dari bisnis dari nol lagi, saya memulai dari nol lagi. Saya katakan, saya tidak mengatakan Anda memulai dari nol. Justru sekarang ini Anda memulai dari level yang paling bagus. Karena apa? Pada saat sekarang ini Anda tidak membangun aset, tapi Anda Anda bekerja sebagai orang yang nantinya akan berhenti income Anda. Bekerja secara aktif yang dimana kalau Anda nggak bekerja lagi, Anda tidak akan mendapatkan penghasilan. Mereka tetap dapat proyek, iya sampai kapan? Until when? Ayo kita mulai membangun aset. Mereka menolak. Karena mereka masih mempunyai penghasilan yang besar. Nah, saya mencoba ke level-level orang-orang yang bekerja. Saya katakan kepada mereka, saya tidak mengecilkan Bapak sebagai seorang karyawan. Tapi Anda bisa lihat, kalau Anda ingin tahu masa depan Anda sebagai seorang karyawan, apakah Anda karyawan bank, apakah Anda karyawan sebagai pegawai negeri, Anda lihat. Kalau Anda sebagai seorang karyawan bank, Anda lihat manajer Anda lihat, kenali dia, datang ke rumahnya, apa yang dia punya di rumahnya, berapa tahun dia bekerja, lah itulah masa depanmu. Itulah masa depanmu. Tapi banyak orang tidak mau berpikir masa depannya seperti itu. Mereka nggak mau lihat. Dia pikir adalah masa depan ini luar biasa. Ya nggak apa-apa. Kalau menurut kamu itu adalah masa depan luar biasa dengan kurun waktu yang diberikan untuk mendapatkan yang seperti itu adalah sesuatu yang memang kamu cari. Yes, oke. Saya nggak bisa nolak. It's okay. Silakan. Tetapi saya katakan, kalau Anda ingin mendapatkan satu hasil yang nantinya luar biasa, Anda cukup melihat orang-orang yang saat sekarang ini sukses. Pada saat ini bagaimana saya akan sulit meyakinkan mereka. Sangat sulit sekali saya meyakinkan mereka untuk mereka sukses. Atau melihat orang-orang yang sukses di sini. Belum ada contohnya. Saya harus mempunyai satu keyakinan yang besar untuk mereka.
Dan itu sangat sulit. Tapi ternyata saat sekarang ini saya sudah mempunyai aset yang luar biasa. Aset saya bukan hanya aset properti, tapi aset saya adalah leader-leader yang luar biasa yang dulunya disuruh jalan susah. Tapi sekarang disuruh berhenti, ngamuk. Berhenti, udah jangan jalan lagi. Berhenti, nggak usah jalan lagi di TNC. Ngamuk mereka, Pak Agus. Saya juga pengen seperti Pak Agus. Saya juga pengen seperti leader-leader yang luar biasa lainnya. Kalau dulunya mereka saya ajak jalan sih sulit. Ya. Dan saya menemukan dari beberapa latar belakang, bukan dari latar belakang di mana level saya adalah level orang-orang yang punya bisnis yang besar pada saat itu. Tapi level-level menengah dan level-level yang bawah. Saya mendapatkan dari mereka-mereka, leader-leader yang luar biasa saya dapatkan dari level-level seperti itu, bukan dari level yang atas. Nah itu teman-teman semuanya, perjuangannya cukup keras. Saya latar belakangnya adalah seorang yang dulu memulai bisnis di Jakarta dari jualan cendol. Tadi Bu Atin mengatakan, saya memulai bisnis saya sebagai seorang pengusaha, terkena dampak daripada krisis moneter di tahun 97-98, drop lagi dan saya naik lagi. Dan saya mulai mengenal bisnis network marketing, saya belajar dan saya tekuni bisnis TNC adalah di tahun 2000. Sampai dengan sekarang sudah 21 tahun ya, 21 tahun bisnis ini. Dan memberikan hasil yang luar biasa, manfaatnya bukan hanya sekedar saya mempunyai aset orang-orang yang luar biasa, tapi juga mempunyai the real aset yang menghasilkan uang untuk saya. Nah teman-teman semuanya, mari putuskan bahwa bisnis ini bukan bisnis yang tidak punya masa depan. Justru bisnis ini adalah bisa memberikan masa depan Anda yang cemerlang. Mulailah dari sebuah keputusan. Hari ini putuskan Anda join. Apapun latar belakang. Kalau Anda punya uang yang sedikit, putuskan dari yang kecil. Kalau Anda punya uang cukup, putuskan dari silver atau gold. Kalau Anda cukup uang yang besar, langsung Anda bisa menjadi seorang platinum. Silahkan. Tetapi bukan hanya keputusan. Kerjakan. Selesaikan sampai dengan habis. Kenapa? Karena sesungguhnya Anda harus ini mulai berpikir tentang orang-orang yang Anda cintai. Bapak dan Ibu sekalian, saya membaca buku, di dalam buku tersebut dikatakan seperti ini. Ketika kamu ingin berbicara dengan orang yang paling dekat dengan dirimu, tutuplah matamu. Tutuplah matamu. Kamu akan berbicara dengan orang yang paling dekat dengan dirimu. Siapa dia? Dia adalah hati nuranimu. Mari semua teman-teman semuanya, kita bertanya kepada diri kita. Di usia kita yang sekarang ini, apa yang sudah kita berikan pada orang-orang kita cintai? Di usia kita yang seperti ini, pernahkah Anda melihat sebuah senyuman yang luar biasa dari orang yang Anda cintai, terutama ibu Anda? Hal yang terhebat, yang saya pernah lihat perjalanan bersama dengan teman-teman. Saya melihat ada seorang leader saya membawa orang tuanya naik di sebuah pesawat. Dia menalikan pengaman, tali pengaman di pinggang ibunya. Ibunya menatap keluar karena ibunya disuruh duduk di paling pinggir. Di situnya saya melihat air mata ibunya berkaca-kaca, tapi mulutnya tersenyum dan tangannya memegang tangan anaknya. Saya abadikan momen itu, saya fotokan. Anda bisa bayangkan, kalau pandemi ini mungkin berakhir. Anda mulai dari bisnis ini saat pandemi. Pada saat pandemi berakhir, dibuka kesempatan Anda bisa umroh. Anda bayangkan kalau Anda bisa membawa umroh ibu Anda. Atau membawa orang-orang yang Anda cintai ke tempat-tempat yang luar biasa. Yang indah-indah di dunia. Anda akan mendapatkan sebuah momen yang luar biasa. Sebuah senyuman. Dengan lelehan air mata dari ibu Anda, dari orang tua Anda. Selama ini, ibu Anda mungkin menangis, tetapi tidak pernah tersenyum. Itu adalah menahan kesedihan yang selama ini. Anda bisa bayangkan kalau Anda bisa membawa umroh ibu Anda, apa yang akan beliau doakan pada saat di Tanah Suci. Mari teman-teman semuanya, kita putuskan. Segera kita putuskan. Apa yang menjadi keinginan kita. Jangan pernah ragu-ragu lagi. Sukses selalu untuk Anda.
Saya yakin dan saya bersama dengan para leader akan selalu mendampingi Anda. See you at the top.